warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yudi Krisna Wicaksono, MIP, selaku dosen pembimbing mata kuliah Civic Education dan rekan-rekan mahasiswa TBI 1D. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Yulinggar Dwi Citraningrum sebagai moderator dari kelompok 5. Adapun topik yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini, yaitu Wawasan Nusantara bagian 2. Dinamika historis wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Baiklah, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman anggota kelompok 5. Yaitu ada Roro Elsania Budiarti dengan nomor NIM 12620321250. Yang kedua ada Ameliana Dwi Nurjana dengan nomor NIM 1262032125154. Selanjutnya, ada Denis Nurlaili Nisa dengan nomor NIM 1262032125155. Selanjutnya, saya sendiri, Yulinggar Dwi Citraningrum, dengan nomor NIM 1262032121179. Selanjutnya, yang kelima, ada Mudrika dengan nomor NIM 1262032121182. Selanjutnya, ada Dani Abel Firdaus dengan nomor NIM 1262032121187. Yang ketujuh, terakhir ada Felix Muhammad Sultan dengan nomor NIM 1262032121190. Itu tadi beberapa anggota dari kelompok 5. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak penjelasan dari anggota kelompok 5 mengenai membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara yang akan dibacakan dan dijelaskan oleh Dani Abel Firdaus. Kepada Dani Abel Firdaus, dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Yulinggar selaku moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan materi yang pertama, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Namun demikian, konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam kehidupan bernegara merupakan kesatuan. Luas wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi keunggulan dan kemanfaatan. Potensi keuntungan, potensi positif adalah potensi yang dapat digali, diolah, didayagunakan, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Misal Kabupaten Simalungun merupakan salah satu daerah di Sumatera Utara yang memiliki cukup banyak potensi panas bumi yang dimanfaatkan sebagai energi listrik. Kemudian ada potensi ancaman yang negatif. Potensi negatif adalah potensi yang perlu diantisipasi, ditanggulangi, dan dijaga agar tidak merusak atau mengganggu kelangsungan hidup masyarakat. Misal daerah Klaten dan Magelang yang rawan dari ancaman letusan Gunung Merapi. Baik, terima kasih kepada Dani Abel Firdaus yang telah menjelaskan materi tersebut. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mudrika mengenai mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Kepada Mudrika, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara.
Esensi dari wawasan Nusantara adalah kesatuan atau keutuhan wilayah dalam persatuan bangsa, mencakup di dalamnya pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Setiap warga bangsa dan negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa, termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh lembaga negara. Urgensi wawasan Nusantara sangat penting berfungsi sebagai paduan dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan, bagi kehidupan yang memberikan motivasi dorongan untuk mencapai tujuan, juga melandasi perjuangan bangsa Indonesia untuk bersatu dalam mencapai tujuan nasional secara utuh, menyeluruh dan terpadu. Maka untuk menjamin agar kesatuan Indonesia selalu terpelihara, bangsa Indonesia melahirkan wawasan Nusantara. Pandangan itu adalah konsepsi geopolitik dan geostrategi yang menyatakan bahwa Kepulauan Nusantara yang meliputi seluruh wilayah daratan, lautan, dan ruang angkasa di atasnya beserta seluruh penduduknya adalah satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Baik, terima kasih Mudrika atas penjelasannya. Selanjutnya, materi tentang perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik akan dijelaskan oleh Roro Elsania Budiarti. Kepada Roro Elsa, dipersilahkan. Baik, terima kasih Linggar Dwi atas waktu yang telah berikan kepada saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Dan yang B, bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Yang C, bahwa segala psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Yang D, bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan suatu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945. Yang F, seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam artian bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Dan selanjutnya, bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabdikan pada kepentingan nasional. Baik, terima kasih kepada Roro Elsania Budiarti atas penjelasannya mengenai perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan ekonomi. Satu kesatuan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Felix Muhammad Sultan mengenai perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Kepada Felix, dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya di sini akan menjelaskan tentang perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi berarti bahwa kekayaan yang ada di wilayah Nusantara merupakan hak milik bersama. Semua sumber daya alam di Indonesia diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
Selain itu, ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, yaitu satu, kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif merupakan modal dan milik bersama bangsa Indonesia dan ditujukan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari bangsa Indonesia. Dua, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh wilayah Indonesia tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki suatu daerah dalam pengembangan kehidupan perekonomiannya. Tiga, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hal itu ditujukan bagi kemakmuran rakyat Indonesia. 4. Harus sesuai dan berorientasi pada sektor pemerintahan, perindustrian, dan pertanian. 5. Harus memperhatikan dasar keadilan dan keseimbangan antar daerah, sehingga dengan adanya ekonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam rangka mewujudkan keadilan ekonomi. Poin yang terakhir, pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat seperti dengan memberikan kredit mikro. Hal tersebut bertujuan untuk mengembangkan usaha kecil. Terima kasih, sekian dari saya. Baik, terima kasih Felix atas penjelasannya mengenai perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Menyusul materi yang selanjutnya, yaitu ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya yang nantinya akan dijelaskan oleh Ameliana Dwi Nurjana. Kepada Ameliana Dwi Nurjana, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya dapat dikatakan sebagai perpaduan antara berbagai budaya dari masing-masing daerah atau pulau, sehingga mereka bersatu dan dapat membentuk persatuan serta kesatuan yang dapat digunakan sebagai alat kesatuan yang dapat digunakan sebagai alat pertahanan negara. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Yang pertama ada masyarakat Indonesia adalah satu. Kehidupan bangsa adalah kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang. Lalu adanya keselarasan kehidupan yang sesuai kemajuan bangsa. Dan yang kedua ada budaya Indonesia hakikatnya satu. Corak ragam budaya menggambarkan kekayaan budaya sebagai modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasilnya dapat dinikmati seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ameliana Dwi Nurjana atas penjelasannya mengenai perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Selanjutnya yaitu materi terakhir, yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan yang akan dijelaskan oleh Denis Nurlailinisa. Kepada Denis, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan kepada saya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Yang pertama adalah bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Rakyat Indonesia harus membangun rasa kebersamaan dan menjadikan perbedaan sebagai sumber kekuatan bersama. Ancaman terhadap suatu wilayah di Indonesia berarti ancaman seluruh bangsa Indonesia. Apabila keadaan negara aman dan damai, maka kegiatan pembangunan dapat berjalan lancar. Rakyat dapat melakukan berbagai kegiatan dengan tenang dan leluasa, seperti bekerja, bersekolah, berolahraga, dan banyak lagi. Sebaliknya, apabila negara kita tidak aman, maka pembangunan akan terhambat. Kalau kegiatan pembangunan terhambat, maka kita sendiri yang rugi. Dengan demikian, cita-cita untuk mencapai suatu negara yang berdaulat, adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat akan dapat tercapai. Jika kita tidak bisa menemukan kebersamaan dari perbedaan-perbedaan yang ada di antara rakyatnya,
maka negara itu tidak akan dapat berfungsi dengan baik karena tidak ada kerjasama antar bangsa. Selanjutnya, poin B, bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Konsepsi hukum bela negara di Indonesia sudah ada, dan itu sudah tercantum dan mendasarkan kepada Undang-Undang Dasar atau UUD 1945, khususnya pasal 27 ayat 3 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Lalu pasal 30 ayat 1 menjelaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dari kedua ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa bela negara merupakan hak dan kewajiban konstitusional warga negara Indonesia. Konsepsi bela negara ini secara substansial mengandung 5 nilai, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Sekian materi dari saya. Baik, terima kasih kepada Denis Nurlaili Nisa atas penjelasannya mengenai perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Nah, teman-teman semua, itu saja yang dapat kelompok 5 sampaikan mengenai wawasan Nusantara bagian 2, dinamika historis wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada anggota kelompok 5 yang sudah bekerja keras membuat materi tersebut dengan harapan apa yang disampaikan kelompok 5 dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila dalam penyampaian terdapat salah kata dan kekurangan, saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.